Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, teman-teman semuanya, kembali lagi. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga seperti biasa. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, di subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mensubscribe, dan selamat datang buat kalian yang baru pertama nonton video aku. Nah, jadi di video kali ini aku pagi-pagi karena Yasmin sekarang sudah sekolah ya, masih anak 4 tahun, yang penting dia ada kegiatan gitu ya. Mumpung Yasmin sekolah, aku pagi-pagi itu mau membersihkan ini nih. Jadi teflon ini udah nggak pernah digosok sampai bersih gitu banget gitu ya. Nah, ini karena di dapur itu lagi mulai ada tikus ya teman-teman, jadi perabotan semua aku cuci. Terus saking rajinnya lagi datang rajin, aku mau ngebersihin teflon ini. Nah, ini aku pakai sabun apa sih yang Korea gitu. Menurut aku dari 1 sampai 10 nilainya ya lumayan 7 lah ya. Dikira aku langsung bersih hilang gitu ya, dan ternyata tetap aja gitu harus pakai tenaga. Nih itu kayak sabunnya itu kayak pasir tapi lengket, bukan lengket apa ya, pasir yang kental gitu, pokoknya kayak tanah liat. Itu tuh digosok-gosok terus ya bersih sih, kayak abu mungkin ya, kalau kayak kita kayak abu bubuk gitulah teman-teman. Buat aku nggak terlalu ngebersihin sih, jadi aku pakai itu iya, terus pakai sabun cuci piring iya gitu, biar wangi sama ngebersihin juga. Jadi menurut aku kurang efektif gitu ya. Nah, ini teflonnya aku cuciin karena udah kotor banget bawah-bawahnya. Aku nggak terlalu bersih banget ya kan, itu bener-bener pakai tenaga. Jadi ya, ada yang punya solusi supaya teflonnya lebih kinclong, boleh kalian komen di bawah ya. Ini aku gosok-gosokin juga. Nah, itu sebelumnya itu panci tadi itu ya, lumayan lah ya kalau panci yang buat bikin instan gitu ya, kayak bikin ngerebus apa, kayak buat air, buat kopi. Nah, itu kalau buat itu sih lumayan agak efektif gitu ya, kayak panci-pancinya yang udah agak kuning, yang udah agak kecoklatan, rada lumayan mudah dibersihkannya. Tapi kalau kayak pantat teflon gini menurut aku kurang bersih, sama kan sebenarnya nggak boleh gitu ya kalau teflon digosok-gosok pakai apa sih namanya, alat yang kasar gitu. Tapi ya udahlah ya, demi bersih tuh ya lumayan, yang penting nggak dalamnya aja, luarnya aja, pantatnya aja aku gosok-gosokin. Ya teman-teman, gimana keseharian kalian? Buat kalian yang mager, ayo semangat, kita beberes sama-sama, bersih-bersih sama-sama gitu ya teman-teman. Mumpung anak sekolah, biasanya kalau udah anak di rumah itu banyak dramanya gitu ya, mumpung anak sekolah terus kita ngerjain apa gitu ya supaya ada kegiatan, terus kita juga bergerak gitu ya teman-teman. Jujur aja aku mungkin kurang banyak gerak gitu ya, kadang perut aku udah mulai gemuk gitu, badannya gemuk, perutnya udah mulai ya ibu-ibu yang sesudah melahirkan lah pasti hafal gitu ya. Nah, ini tuh aku gosok-gosok lagi aja teman-teman, jadi menurut aku sih kurang efektif gitu ya. Yang penting aku udah mencoba gitu ya, dan dengan kekuatan tenaga yang dalam digosok-gosok. Karena apa ya teman-teman, kayak gini tuh aku jarang bersihin gitu ya. Jadi kalau mama aku ke rumah itu, main ke rumah, dibersihin sampai katel yang kayak penggorengan itu tuh harus sampai pantat-pantatnya bersih gitu ya. Jadi kalau ada mertua nggak malu ya, tapi kan bukannya males ya. Aku tuh jujur kalau megang kerjaan rumah kayak ibu rumah tangga seperti biasa gitu ya, dari pagi sampai sore popek-popek gitu ya, aku kadang suka sakit gitu teman-teman. Jadi aku badannya gampang capek gitu ya. Jadi ya aku ngerjain kerjaan rumah itu semampunya, sebisanya. Yang penting nggak terlalu berantakan lah, sekiranya itu berantakan juga yang penting anak kepegang gitu ya, keurus intinya mah. Dan suami aku juga nggak banyak komplain kalau masalah rumah berantakan apa enggak, karena dia tahu gitu ya. Nah, ini tuh aku siram-siram. Nah, ini aku nyucinya di depan ya, karena kalau di tempat cuci piring kurang leluasa ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku mau cuci ini nih, tempat beras. Nah, ini tuh tempat beras itu kado ya, kado dari kakak aku waktu nikahan. Alhamdulillahnya aku tuh kalau minta kado tuh yang kepake. Jadi
apa namanya, nggak usah beli lagi gitu kayak perabot-perabot. Nah alhamdulillahnya dapat kado ini, terus kepake banget buat nyimpan beras. Nah ini tuh berasnya udah beneran waktunya habis, sama udah kotor gitu ya, udah banyak apa namanya kotoran-kotorannya. Terus aku kadang suka nyimpen mangga gitu ya, disimpan di beras gitu biar cepat matang. Nah itu kan kadang ada bekas-bekasnya gitu ya, di pinggir-pinggirnya hitam atau getahnya atau apa. Nah itu tuh udah mulai kena berasnya gitu, jadi aku bersihin. Terus ini ada sisa berasnya, aku pisahin karena sayang ya, kalau di kampung kan bisa buat ngasih makan ayam gitu ya. Nah ini aku siram-siramin dulu, terus keluarin, takutnya masih ada sisa-sisa berasnya di situnya. Nah biasanya kalian bersihin kayak gini gak sih kayak aku? Nah ini tuh nggak setiap bulan ya, sekiranya udah kotor banget baru aku bersihin. Kalau misalkan buat kalian yang rajin pasti sebulan sekali kah atau berapa bulan sekali. Nah kalau menurut aku kan kalau yang kayak perabot gini aku jarang kepegang ya, kalau nggak kotor-kotor banget kadang aku nggak nyuci gitu yang kayak gini, karena yang penting masih bisa nyimpan beras terus aman gitu ya. Nah ini aku gosok-gosok karena pinggir-pinggirnya itu kotor, di dalamnya ya itu kotor, getah sama debu, bukan debu sih, kayak getah terus bekas-bekas apa namanya ya, kayak mangga tadi udah kotor ya. Jadi ini teras di halaman rumah aku ya, nggak terlalu besar karena rumah aku rumah ukuran kecil gitu ya, cuman 6 meter kali 12 meter. Nggak apa-apa sih ya, yang penting mah ada untuk hidup, ada untuk berteduh ya, walaupun rumahnya kecil. Alhamdulillah kita syukurin aja ya teman-teman. Nah ini bawahannya juga aku cuci karena ini kotor, debu. Nah selanjutnya ini kita bilas aja ya sampai bersih. Udah beres aku bilas-bilas juga. Nah ini tuh siang-siang ya teman-teman, jadi sebelum jemput Yasmin. Dan ini tuh ya Allah panas banget, sekitar jam 8 jam 9 pagi aja. Buat kalian yang udah tahu Karawang itu ya Allah panasnya minta ampun. Nah teman-teman, biasanya kalau kalian ibu rumah tangga pas anak sekolah itu kalian kegiatannya apa aja sih? Ada yang sama kayak aku, beres-beres anti mager gitu ya. Nah ini tuh selanjutnya aku buangin sampah sama cuci piring. Ini cuci piring udah numpuk banget, jadi aku cuciin dulu. Sebenarnya kadang suka aneh gitu ya, padahal cuman bertiga gitu ya, suami, aku sama anak, tapi cuci piringnya tuh udah kayak yang di rumah banyakan gitu ya teman-teman. Ya mungkin karena kalau punya anak itu satu kali sekali mungkinnya cuci piringnya, jadi ya kelihatannya kayak banyak gitu ya. Nah jadi aku tuh di Karawang tuh hampir 6 tahun nih, sekarang tinggal di Karawang tuh udah hampir 6 tahun. Jadi awal-awalnya tuh ya Allah yang tahu kota Karawang atau panas pasti udah biasa lah ya. Kalau kalian belum tahu, ya Allah panasnya bisa sampai 36 derajat gitu ya, kebayangkan tuh panasnya. Makanya aku kadang kalau bikin video tuh suka malu, karena ya aku kalau sehari-hari ya kalau lagi ngerjain kerjaan rumah ya gini dasteran gitu ya, ya gimana emang ya nyamannya seperti itu. Makanya aku kadang ada video-video tertentu yang nggak aku videoin karena memang aku kadang nggak pakai hijab, terus pakai baju yang pendek ya, karena memang panas banget gitu ya di Karawang itu. Sama jadi kalau misalkan sebenarnya kalau akunya rajin gitu, sebenarnya setiap kegiatan itu bisa buat aku upload gitu ya, untuk menambah motivasi kita sebagai ya yang kayak ibu rumah tangga tuh lebih semangat lagi gitu ya kalau yang lihat bebenah. Tapi kadang aku mikir lagi gak mungkin setiap aku bikin video gitu ya aku kalau lagi beres-beres rumah kadang aku ya pakai baju yang ada aja gitu ya, karena ya memang nyamannya seperti itu. Ada ngasih yang kayak gitu kayak aku dasteran gitu ya. Nah ini aku beres-beres, selanjutnya aku jemput Yasmin. Jadi Yasmin lagi sip malam, terus ini aku lagi jemput Yasmin ya. Jadi ini tuh sekolah RA ya, jadi kayak TK lagi, ada ngajinya, ada sholatnya, ada belajarnya seperti biasa. Nah ini tuh jadi nggak ditungguin ya waktunya
berangkat dianterin aja, terus waktunya pulangnya dijemput, jadi nggak ditungguin. Itu hari pertama pun alhamdulillahnya nggak nangis yang aku takutin ya, kata suami standby handphone takutnya ditelepon gitu ya sama uminya. Nah jadi untungnya Yasmin alhamdulillahnya tuh nggak nangis gitu ya. Terus ini waktunya dijemput apanya lagi shift malam gitu ya, jadi aku sama apanya jemput. Ini tuh jadi setiap anak datang itu pakai sepatu atau sendal gitu ya, disimpan keraknya masing-masing. Kalau perempuan warna pink dan kalau laki-laki itu warna hijau. Nah ini tuh tasnya aku bawain karena memang berat ya. Nah ini tuh Yasmin baru pulang sekolah saling sama kakak. Nah selanjutnya aku habis belanja bulanan nih teman-teman. Jadi aku seperti biasa aku beli persabunan, belanja bulanan yang kebutuhan karena memang udah akhir bulan sama sabun sudah tidak ada nih. Akhirnya aku beli Sosof yang promo di Alpa gitu. Harganya kalau nggak salah sekitar 14.500 apa 13.500 gitu. Terus aku beli Soklin pantai sama tadi Soklin yang liquid gitu 33.000 lagi promo. Terus ini juga aku Sanko lagi promo sekitar 35.900. Terus beli tisu. Nah terus selanjutnya ini ada Soklin liquid yang cair, ini lagi promo sekitar 33.000. Terus selanjutnya ada rumput laut, aku beli 2 karena buat Yasmin bikin bekal gitu, bekal makan nasi pakai itu. Terus ada Glade pewangi, terus Pocky. Terus aku beli ini juga zinc lagi promo, harganya sekitar 15.000. Beneran sampo sudah habis. Terus ini beli satunya tuh harganya 2.000, tapi kalau beli 3 gratis 1. Akhirnya aku beli 4 karena itu udah diminum. Gak sempet di video. Terus itu ada tebus murah 5.000. Terus ini ada tisu basah sekitar 12.500 ya karena lagi promo. Nah selanjutnya ini aku beli persabunan juga gitu di abang-abang pinggir jalan. Ini sabun cair Lifebuoy, harganya itu kurang lebih 35.000. Nah aku beli 2 karena 1 bulan itu kurang lebih, kalau 1 nggak cukup. Terus ini beli kecapnya juga sekitar 22.000. Ini sampo ini beli harganya 32.000 ya. Terus ini bleaching 5.000. Terus ini close up sekitar 16.000 ya karena apanya Yasmin gak cukup 1 gitu ya, akhirnya beli 2. Terus ini Kaladin kalau misalkan gatal-gatal gitu ya, biang keringat, itu harganya 18.000. Ini My Baby 34.000 yang besar karena udah habis gitu ya. Ini Royco sekitar 11.000. Nah ini ada sistem sekitar 10.000 ya, isinya 3. Terus ini sikat gigi Kodomonya 5.000 aja. Nah teman-teman segini aja belanja bulanan aku. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.